warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang bersedia hadir di sini dalam kegiatan saya, terutama dalam maksud dan tujuan saya ini adalah aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini, sebelum kita mulai acaranya, saya mau ngajak Bapak Ibu guru bermain terlebih dahulu. Mau tahu caranya? Ya. Caranya Bapak Ibu fokus dengan apa yang saya ucapkan. Bapak Ibu fokus dengan apa yang saya ucapkan. Paham? Cara bermainnya ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Ingat ya, Bapak Ibu harus fokus dengan apa yang saya ucapkan. Konsentrasi dimulai. Yang ini? Ya. Yang ini? Tiga. Kalau yang ini? Satu. Ini? Satu. Oh, fokus lagi ya, fokus. Fokus dengan apa yang saya ucapkan. Cluenya itu, fokus dengan apa yang saya ucapkan. Selamat datang Bu Siti. Ayo, kita ulang lagi ya. Ayo, kita ulang lagi. Ini, ini Satu. yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Sekarang kita fokus dengan apa yang saya ucapkan. Yang ini Tiga. kalau yang ini Dua. belum konsentrasi juga. Ya, sekarang saya kasih tahu cara bermainnya atau cara menjawabnya. Ini satu, ini satu, yang ini dua, yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Jadi kalau saya bilang yang ini, jawabannya iya, dua. Awal kalimatnya. Ya, ulang ya. Yang ini dua. Ini satu. Kalau yang ini tiga. Paham Bu Ice? Maksudnya kayak mana nih? Awal kalimatnya satu, ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Kalau yang ini Tiga. paham Pak Joko? Paham? Belum? Awal kalimatnya loh, Ya. kata yang dibilang pertama. Ya, kata yang dibilang pertama. Ini satu, kalau yang ini dua, kalau yang ini tiga. Kalau yang ini tiga, kan tadi kalau yang ini tiga kan saya. Kalau yang ini suku kata kok. Ya, paham? Yang dibilang loh, dibilang Ayo, pertama. tangan dulu buat kita semua. Harus lebih konsentrasi lagi. Oke? Nanti saya jelaskan di belakang layar ya Pak Joko. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, pada pendidikan guru penggerak ini saya baru belajar satu modul, yaitu modul 1. Modul 1 itu terbagi dari 4 item, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut pelatihan di SIPKB juga sama ya, seperti itu, ada centang-centang birunya juga, sama seperti yang saya alami sekarang.
Nah, pada modul 1.1 itu materinya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan. Nah, bapak pendidikan itu mempunyai semboyan. Masih ingat nggak semboyan kita? Ingarso, Sungtelodo, Ingmadio, Halun, Karso, Tuturi, Handar, Yani. Nah, pada azas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memaparkan. Silakan Bapak Ibu baca di layar. Apakah nampak Bapak? Bu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan suatu proses dalam memberi ilmu atau faedah untuk bercakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak dan mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada dasar-dasar pendidikan yang saya pelajari, yaitu dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini penerapan kita di dalam kelas yaitu kita dituntut sebagai, kalau kita biasanya sering menuntut ya Bu Ibu, ya Bapak, ya Pak, kita menuntut bukan menuntun. Nah, sekarang dalam pendidikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita diwajibkan menuntun anak-anak, bukan menuntut. Menuntun. Nah, diibaratkan dalam konteks menuntun itu adalah kita sebagai petani dan anak-anak didik kita itu sebagai bibitnya atau benih yang akan kita tanam. Nah, bibit yang kita punya ini harus kita semaikan di ladang kita, harus kita pupuk, harus kita perhatikan agar nanti hasilnya akan bagus. Berbeda nanti kalau bibit kita itu, walaupun bibit kita itu bagus, tidak kita perhatikan, apa yang akan terjadi? Bantet atau akan gagal produk kita. Jadi setiap anak itu mempunyai kodrat, dia berbeda-beda. Ada kodrat alam dan ada kodrat zamannya. Kalau kodrat alam itu adalah kodrat yang berhubungan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kalau kodrat zaman itu berhubungan dengan isi dan iramanya. Nah, kalau kita praktekkan di dalam kelas, saya sudah sedikit banyak sudah mempraktekkan pembelajaran di kelas saya itu dalam hal ini menuntun anak. Misalnya kita memberi tugas, anak tersebut belum bisa membaca. Nah, apa penilaian yang saya berikan? Saya memberikan penilaian yang lisan. Saya baca soalnya, panggil anak tersebut maju. Misalnya apa itu? Apa contoh bangun datar? Tanya, mereka kan belum bisa membaca tuh. Saya panggil mereka ke depan. Apa contoh bangun datar? Nanti mereka kan bisa menjawab. Nah, nanti dari situlah dari ucapan anak tadi lah saya mengambil penilaiannya. Begitulah yang saya praktekkan di dalam kelas. Paham ya Ibu?
Yang kedua, yang selanjutnya itu tentang budi pekerti. Budi pekerti anak-anak ini biasanya terbentuk di dalam keluarga. Keluarga lah yang mempunyai peran penting dalam pembentukan sifat dan budi pekerti anak-anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mendapatkan teladan tuntunan pengajaran dari orang tua. Keluarga yang dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntut, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Nah, untuk materi 1.1 ini mungkin tentang ini saja Bapak Ibu, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya akan memaparkan tata cara pembelajaran saya yang ada di kelas saya selama ini. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan pada aspek pengetahuan daripada aspek sikap. Yang kedua, pembelajaran lebih dominan untuk menuntut peserta didik agar mampu menguasai semua materi yang diberikan. Yang ketiga, kurang memperhatikan kesempatan kepada peserta didik dalam beraktivitas dalam pembelajaran atau berpusat pada guru. Yang keempat, kecenderungan peserta didik pasif hanya sebagian saja yang aktif. Yang kelima, guru itu punya kuasa penuh atas isi kelas. Gurulah sepenuhnya menentukan pembelajaran walau peserta didik dapat memilih permainan. Nah, selama ini saya memang mempraktekannya seperti itu di dalam kelas saya. Gurulah yang berkuasa penuh mempunyai ruang kelas tersebut. Tidak ada memberikan pilihan kepada anak. Nah, hari ini kita belajarnya seperti apa? Nah, hari besok kita belajarnya seperti apa? Nah, setelah saya mempelajari ikut tergabung dalam pendidikan guru penggerak ini, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berhamba kepada anak atau merdeka belajar. Nah, misalnya anak-anak hari ini kita belajar kelompok, atau besok kita maunya belajar di luar, boleh. Seperti itu kita tawarkan kepada anak-anak kita. Nah, harapan saya setelah saya nanti lulus dari pendidikan guru penggerak ini, saya ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, memberi teladan baik guna meningkatkan karakter peserta didik dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menghargai setiap gagasan dari peserta didik. Yang keempat, memberi semangat terus pada peserta didik agar tetap bahagia. Yang kelima, memberi dorongan dan motivasi guna mencetak peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk di modul 1.1 hanya itu yang bisa saya paparkan pada hari ini. Saya ucapkan, jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Dan jika saya bisa menjawab, saya jelaskan, dan jika tidak bisa saya menjawabnya, akan saya simpan dulu pertanyaannya. Guru penggerak diajarkan untuk semua kelas atau memang tertentu? Oke, terima kasih tanyanya Bu Siti. Guru penggerak ini diajarkan untuk semua kelas, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kami tergabung di sana semua, Bu Siti. Jadi kami saling berkomunikasi. Kalau TK seperti ini anaknya, kalau SD seperti ini, jadi berkombinasi. Ya, berkolaborasi kami di sana. Nah, aku mau tanya lagi nih. Kan ini banyak di keluhan kelas 1. Banyak yang belum bisa mengenal huruf, istilahnya apa kan? Dengan penilaian tersebut apa yang diterapkan tadi Bu Gina kan dengan cara menyampaikan pertanyaan. Nah, pertanyaan tadi dijawab oleh anak, bisa. Itu termasuk penilaiannya di situ. Ada yang bisa bantu? Kalau menurut saya, Bu Siti, kalau kami itu dalam sebelum belajar itu kami membuat pemetaan siswa. Kita bagi dulu pemetaan siswanya. Misalnya ini siswanya yang lambat, namanya dia lambat ya, sedang, yang pintar. Nah, yang pintar
bisa kita beri latihan yang lebih. Misalnya dia menjawab pertanyaan, ada teks menjawab pertanyaan. Tuh langsung berapa soal Ibu kasih. Yang sedang nanti Ibu kasih berapa, 2 atau 3, tapi pertanyaannya agak di bawah yang ini, yang di bawah yang pintar, yang belum bisa baca itu seperti tadi aja, lisan atau kita bawa media gambar, nanti mereka menjelaskannya. Sedangkan yang tadi belum sama sekali belum mengenal ya kan? Ya. Yang belum mengenal huruf, saya kasih pertanyaan tapi mudah, terus sama anak bisa jawabnya, itu termasuk penilaian juga kan? Ya, termasuk penilaian. Tapi kan ini kita pokoknya selalu memberikan semangat kepada anak tersebut. Jangan dicap, kamu ini bodoh, nggak boleh seperti itu. Kita harus beri semangat. Kayak ada kejadian di murid saya itu, memang susah ngomong. Saya tanya, siap, cuma itu aja. Cuma saya selalu memberi semangat. Kamu cantik, kamu pintar. Mungkin dia bawah, kategori bawah. Kamu cantik, anak perempuan tuh harus berani. Dia bilang perempuan berani. Kalau kita mau pintar harus berani berbicara. Saya latih terus. Pas pelajaran ini wawancara kan, bertanya tentang suku, saya suruh dia jawab. Ayo, tanya sama teman-temannya. Tapi alhamdulillah memang belum ada perubahan. Setelah itu dia pun ini mungkin perhatian orang tua juga diperlukan dalam kegiatan ini ya, karena dia pun jarang masuk juga. Ya, lanjut. Oke, saya tutup dulu ya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kayaknya. Walaupun sudah siang ya, kita masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, ketemu lagi dengan saya dalam pemaparan modul 1.2 dan saya gaul dari 1.3. Nah, sebelum kita lihat pemaparannya, kita bermain lagi ya Bapak Ibu. Sekarang permainannya lain lagi. Ikuti apa yang saya katakan. Ya, ikuti apa yang saya katakan. Itu aturan mainnya. Konsentrasi ya, ikuti apa yang saya katakan. Kalau yang saya katakan ini ada dua hewan, sapi dan kuda. Sapi dan kuda. Caranya, kalau saya bilang sapi, ibu-ibu juga menyebutkan sapi. Kalau saya menyebutkan kuda, sebutkan juga kuda. Konsentrasi ya. Oke, mulai. Sapi. Sapi. Ayo ikut juga sapi. Ayo ulang ya. Kuda. Sapi. Kuda sapi. Ada berapa sapinya? 3, 4. Ada berapa kudanya? Ulang Ulang lagi ya. Ya. Clue-nya atau tata cara bermainnya, ikuti apa yang saya katakan. Sapi. Sapi sampai. 4. Sapi. 4. Nah, setelah itu kuda. Kuda. 4. Berapa kudanya? 4. Berapa sapinya? 4. 2. Konsentrasi. Pokoknya katakan apa yang saya katakan. Itu clue-nya. Katakan apa yang saya katakan. Kalau saya katakan sapi. Kuda. Sapi, kuda. Sapi. Berapa sapinya? Kuda.
Berapa sapinya? Satu. Berapa kudanya? Ah, Joko teh ngamuk. bisa Pak Joko? Kan cluenya ingat cluenya. Katakan. Sapi. Katakan apa yang saya katakan. Ya ulang. Kuda, 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 kuda. Sapi, 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 sapi. Berapa kudanya? Nah, ya bagus. Oh gitu. Ya, seperti itu. Apa yang saya katakan? Oh ya, ada berapa kudanya? Ada berapa kudanya? Oh iyalah. Ini. Aduh, mundur. Ya orang ditanya berapa? Rupanya fokus dengan apa yang saya Cluenya katakan. tadi. Katakan apa yang saya katakan. Ulang. Sudah ketemu jawabannya. Berapa sapinya? Berapa sapinya? Berapa kudanya? Berapa kudanya? Iya, bagus. Terima kasih untuk kita semua. Berapa Itu adalah permainan menguji konsentrasi kita. Nanti bisa kita terapkan di kelas tinggi ya. Ya, katanya disuruh gitu. Kan bilang fokuskan apa yang saya katakan. Sudah bisa? Ya. Bisa dilanjutkan. Nanti ada permainan terakhir nanti Bu Ice yang dihukum. Padahal pertanyaannya apa yang saya katakan? Ya udah berapa sapinya? Berapa sapinya? Ada. Sudah Bapak Ibu sudah bisa kita lanjutkan. Lanjut. Pada modul 1-2 ini saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, materinya yaitu profil pelajar Pancasila, yang kedua peran guru penggerak, yang ketiga nilai guru penggerak. Nah, pada modul ini profil pelajar Pancasila itu ada 7. Kenapa ya Bu tulisannya? Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga itu bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini tidak saya paparkan secara detail, saya hanya menyebutkan itu adalah beberapa profil pelajar Pancasila, ada 6 ya. Nanti kalau Bapak Ibu guru mau pengertiannya nanti saya kirim modulnya ke Bapak Ibu guru. Setelah itu saya lanjut dengan peran dan nilai guru penggerak. Nah, peran guru penggerak yang pertama yaitu 1, menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Kita menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ini belum kita gerakkan ya. Kalau bisa kita gerakkan di sini. Tujuannya itu sangat bagus Bapak Ibu, menggalakkan komunitas praktisi ini. Tujuannya sangat bagus untuk terjalinnya komunikasi dengan teman sejawat. Itu tujuannya. Yang kedua, saling terbuka tentang kelemahan dan kelebihan rekan guru. Yang ketiga, saling bertukar pikiran dengan rekan guru. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dari
penggunaan pengetahuan. Yang kelima, membantu dalam pengembangan gagasan inovasi. Nah, itu adalah tujuan dari menggerakkan komunitas praktisi. Sebenarnya ini adalah tugas aksi nyata yang betul-betul diminta oleh pendamping saya, yaitu membuat komunitas praktisi. Itu tujuannya tadi, menjalin terjadinya komunikasi antar kita, supaya kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita apa. Di situ itu gunanya untuk kita membuat komunitas praktisi. Yang ketiga, peran guru penggerak itu menjadi coach bagi guru lain. Ini sudah kita buat kemarin ya kan, waktu kita proses pembuatan, waktu belajar daring, kita membuat video pembelajaran yang menggunakan aplikasi. Nah, itu kita sudah laksanakan ya, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini mungkin sudah sebagian kita melaksanakannya, mungkin belum sepenuhnya. Yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Sudah kita laksanakan, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini dalam hal pembelajaran di kelas. Mungkin kita sebagian besar masih berfokus kepada guru yang di depan. Kalau mungkin untuk kelas bawah ya masih banyak PR kita ya. Kalau kelas tinggi masih bisa mereka menjelaskannya mungkin untuk kelas tinggi. Yang kedua yaitu nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas saya. Ini menjadi pemimpin pembelajaran dalam hal menjelaskan ini pembelajaran berkelompok. Yang ini menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin yang masih bergerak saya dengan paguyuban kelas, dengan teman-teman belum sudah tergerakkan tapi belum sepenuhnya. Ini adalah contohnya. Setelah itu mendorong kolaborasi antara guru. Ini kami waktu kegiatan Lokakarya kedua, ini adalah kegiatan kolaborasi kami bersama teman-teman dengan CGP lainnya di daerah lain, yaitu Makar juga, cuma mereka datangnya dari daerah lain. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini adalah waktu kita pembelajaran daring, kita membuat video pembelajaran, saling berbagi tentang ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ini mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid itu tadi saya sudah mempraktekkan di kelas saya, memberikan tawaran kepada anak-anak dalam hal belajar. Tapi sebelum belajar kita harus buat kesepakatan terlebih dahulu agar pembelajaran kita tidak riuh, tidak ribet atau tidak gaduh. Nah, seperti inilah mereka belajar di lapangan, mereka belajar di kelompok, belajar mandiri, harus tetap ada kesepakatannya. Baru seperti itu saya lakukan di kelas saya, mengaitkan pembelajaran dengan permainan, belajar kelompok, belajar di luar kelas, setelah itu belajar mandiri. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekannya di kelas kita masing-masing. Nah, sekian dulu untuk modul 1-2 ini, mulai dari peran guru penggerak. Saya lanjutkan dengan modul 1.3, yaitu ini visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini materinya tentang pemetaan kekuatan, inquiry apresiatif, tahapan bagja, dan yang ketiganya murid merdeka. Nah, dalam membuat visi guru penggerak itu kami ada dapat dukungan atau dorongan dari dalam dan dari luar diri. Kalau dari dalam diri itu yang penting
Yang terutama adalah semangat kita. Yang penting semangatnya dulu, mau nggak kita ikut kegiatan tersebut. Yang kedua kreatif, yang ketiga inovatif, yang keempat percaya diri, yang kelima mandiri, dan yang keenam terbuka untuk belajar IT. Itu kekuatan yang datang dari dalam diri kita. Kekuatan yang datang dari luar itu adalah faktor pendukungnya untuk menggerakkan visi kita, yaitu yang pertama murid, kedua kepala sekolah, yang ketiga rekan guru, yang keempat komite sekolah, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam pengawas sekolah, dan yang ketujuh adalah wali murid. Ini yaitu berarti warga sekolah. Nah, ini adalah yang ikut berkesinambung dalam menggerakkan visi kita, visi sekolah kita. Dalam pembuatan visi, kami menerapkan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah sebuah paradigma manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh sekolah dan warganya untuk dapat melakukan perubahan dan perbaikan kualitas. Untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Tahapan bagja itu apa saja? Ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu adalah tahapan dalam pembuatan visi guru penggerak. Yang terakhirnya yaitu ada murid merdeka. Merdeka dengan mendapatkan kesempatan belajar lebih luas, bebas dan berinovasi, serta belajar tanpa tekanan dan menyenangkan. Murid merdeka dengan tetap memelihara ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Visi murid merdeka, sekolah menjadi rumah yang nyaman, aman, tempat tumbuh berkembangnya bakat dan minat peserta didik, serta karakter yang kuat sesuai dengan perkembangan zaman. Visi tersebut dapat berkembang melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan sekolah juga membuka diri untuk selalu mengikuti setiap perkembangan zaman. Nah, demikianlah materi pada modul ini, yaitu visi guru penggerak. Kebetulan kemarin saya sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan membuat visi sekolah kita. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Ini sebenarnya visi Bu Kepala Sekolah. Saya hanya menyampaikan kepada pendamping pengajar saya, inilah visi kami yang akan kami terapkan nanti di akhir di akhir pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan betul-betul terlaksana ya. Ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah masih semangat ya, walaupun sudah menunjukkan pukul 11.26 lebih 26 menit. Baiklah, pada modul 1.4 ini materi yang dipelajari yang pertama yaitu konsep budaya disiplin positif dan motivasi, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar, yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, sebelum belajar kita bernyanyi dulu. Oke, siap? Ya. Sambil ada prakteknya ini. Bisa berdiri? Oke, kita semua berdiri dulu ya. Nah, kalau saya memberikan Marina tangannya di pipi. Marina, bebas gerak ya. Marina, ini apa namanya? Marina. Menari, tangannya gini.
Ayo, lang ya. Marina sini. Lang ya, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Lang ya, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina itu punya kawan namanya Marijo. Namanya Jono. Marijo juga mau menari bersama Maria. Yuk, Marijo. Sama ya, cuma Marijo aja yang berbeda. Marijonya ini, kalau laki-laki kan ini kan? Maco ya Pak? Iya, maco. Ya, maco. Ayo, Marijo ya. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Nah, sekarang Bapak Ibu ya Marina. menyanyikan, saya yang mau. Bisa? Nah. Lihat gerakan saya. Marina atau Marijo? Marina. Ya. Marina menari di atas menara, di atas menari. Ya terserah. Saya Oh, tidak terserah. Kira aku yang ngapain? Ya, ayo, ya ulang ya. Marina menari di atas menara, menari di atas menara. Semangat kali ketawanya. Dia jangan dicoba bawa ya. Penggolak di bok nasi. Ya. Dia kok jangan ketawa terus. Ya. Nah, ayo konsentrasi. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara. Oh, kayak gini. Ya ulang. Ya ulang. Marijo menari di atas menara, di atas menari, Marina Marijo. Marijo. Baru Marijo. Tahu ini. Yuk, ini yang serius sekali lagi. Yuk. Marina menari di atas Marijo, Marijo menari di atas Marijo, Marina. Oke, terima kasih. Boleh Marijo. Si Medin. Yang pertama, Marijo udah semangat Marijo. Semangat. Marina, Rijo, Ibu Marina nih. Materi yang pertama yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan kata disiplin itu dengan kata tertib. Kata tertib, peraturan, dan hukuman. Ternyata untuk menciptakan budaya positif ini tidak harus dengan hukuman atau aksi. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai dengan mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang akan kita pengaruhi pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang kedua, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, karena kita beranggapan mungkin kalau peraturan itu adalah sesuatu yang harus dan wajib kita patuhi, dan kalau tidak kita patuhi akan mendapatkan hukuman. Sedangkan keyakinan kelas ini kita berusaha untuk merubah sikap anak tersebut tapi tidak menggunakan hukuman. Ini adalah contoh. Nah, ini tata cara pembentukan keyakinan kelas. Saya sekarang memang kemarin itu saya sudah membuat peraturan kelas, sudah terlanjur saya print, sudah salah, dan sekarang saya sudah membuat gantinya, belum di print. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh keyakinan kelas 2B. Tidak usah banyak-banyak, ada 4 item aja. Yang pertama, mencuci tangan saat hendak memasuki kelas. Yang kedua, angkat tangan jika ingin mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, bersikap sopan, baik, dan peduli. Yang keempat, kami duduk di kursi dengan benar. Ini contoh keyakinan kelas kami, kelas 2B. Nah, dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini tidak saya paparkan, nanti kalau Bapak Ibu mau detailnya akan saya kirim modulnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol dalam memberikan penilaian kepada peserta didik kita jika dia melanggar keyakinan kelas kita. Ada 5 posisinya. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima ada sebagai manajer. Nah, contoh kasusnya, Adi yang datang terlambat hadir ke sekolah. Nah, kalau dia di posisi penghukum, nada suaranya tinggi, pakai bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Seperti terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, itu seperti penghukum.
Apa efeknya kalau kita gitukan anak? Kalau kita buat seperti itu anak, efeknya kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraannya tersebut dengan paku. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi tidak bagus kita laksanakan dengan cara seperti itu ya. Pakai suara tinggi, mata melotot, atau pakai menunjuk-nunjuk seperti ini. Itu tidak bagus ya. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Bagaimana caranya? Nada suara lemas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak. Nah, bagaimana caranya? Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Kamu yang senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Bagaimana? Adik, kenapa kamu terlambat lagi? Tapi kamu sudah janji tidak akan terlambat lagi. Nah, apa akibatnya kalau kita berbicara seperti itu kepada anak? Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu guru. Yang ketiga, sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah, bagaimana kalimatnya? Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa girang. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bapak bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan anak murid dengan seperti itu sikap kita? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi kita lebih dekat dengan anak kalau seperti ini, menyelesaikan masalahnya seperti teman. Posisi kontrol yang keempat, sebagai pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, apa akibatnya kalau kita seperti itu atau menggunakan bahasa tubuh atau suara datar kita? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang selanjutnya yaitu manajer dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, seperti ini juga bagus kita praktekkan di kelas kita sebagai manajer. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pada modul 1.4 yaitu keyakinan kelas. Ini adalah contoh yang saya buat praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi.
Tulisannya kayak horor. Namanya kasus. Basis. Kasus kedua ini masih Melda, masih sama. Dia lagi buat masuk. Tunggu gitu. Pasti baju itu. Pasti baju. Itu adalah contoh praktek segitiga restitusi. Di situ saya sebagai apa? Pemantau, penghukum, manajer atau teman. Jadi saya kalau penghukum berarti kalau ngomongnya pakai hardikan, nunjuk-nunjuk itu sebagai penghukum. Setelah itu sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu sebagai apa itu? Manajer, teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, atau memonitor, memantau. Tadi siswa tadi yang pertama kasusnya tidak menggunakan seragam sekolah karena lupa orang tuanya. Bisa ya Bu? Dia lupa dengan seragam. Jadi dia mau minta maaf, dia tidak akan mengulanginya lagi. Kasus yang kedua, membuang sampah sembarangan. Juga dia meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Berarti di situ saya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dia akan mengakui kesalahannya, dia tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin untuk pemaparan modul 1.4 itu sampai di sini. Ditutup dengan video tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam pembuatan aksi nyata saya.
Jika ada kata-kata yang kurang mengerti atau kurang senang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Oh ya, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah pas ya. Saya akhiri. Atau kita mau nyanyi lagi, Marina? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.